Ikhwani wa akhwati fillah, as'alullah azza wa jal bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya an kama jama'ana fi hadzal maqamil mubarak ay yajma'ana fi jannatihi fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, semoga Allah mengumpulkan kita juga nanti semuanya di dalam jannahnya. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, di tempat dudukan di bawah arsy Allah Azza wa Jal, di bawah Malik, raja di raja yang maha berkuasa atas segalanya. Ikhwani wa akhwati fillah, insyaallah kita akan membahas salah satu dosa besar yang sering dilakukan oleh kaum muslimin dalam keseharian mereka. Tidak laki, tidak perempuan, tidak bapak, tidak anak-anak, tidak dewasa, tidak orang tua. Hampir semua mereka melakukan dosa besar ini. Penyebabnya apa? Karena mereka tidak tahu itu adalah sebuah dosa besar kepada Allah Azza wa Jal, dan karena itu mereka lakukan. Andai mereka dari kecil dididik oleh orang tuanya, diberitahukan oleh guru-gurunya, dan diajarkan oleh para ustaz-ustaznya, para kiai-kiainya, bahwa ini adalah sebuah dosa besar yang mendapat siksa besar dari Allah Azza wa Jal, saya yakin tidak ada satu orang pun yang berani akan melakukan perbuatan dosa besar ini. Karena Al-Imam Malik radhiyallahu rahimahullah ta'ala, ketika beliau ditanya tentang seseorang yang bertanya kepada beliau, "Wahai Imam Malik, saya bersumpah bahwasanya istri saya menjadi tertalak kalau ada dosa besar yang dimasukkan ke dalam mulut anak Adam lebih besar daripada minum khamar." Paham maksudnya dia? Maksudnya dia, yang saya yakini bahwa dosa yang paling besar yang dimasukkan ke mulut anak Adam adalah khamar, karena sanksinya berat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menurut saya yang paling besar, dan kalau saya salah maka jatuh talak kepada istri saya. Ini namanya talak dengan sigat ta'liq, talak dengan bentuk digantungkan terhadap sesuatu, dan dia gantungkan terhadap ilmu pengetahuan dia. Sekarang Imam Malik, dia tidak berani jawab dengan begitu saja iya dan tidak, karena kalau iya atau tidak bisa jadi istrinya menjadi tertalak, istri si menanya ini. Maka kata Imam Malik, beri saya waktu 1 hari, besok engkau datang lagi. Semenjak itu Imam Malik memurajaah hafalan Qur'annya di awal sampai akhir untuk mencari apakah ada dosa yang lebih besar daripada khamar yang dimasukkan oleh anak Adam ke dalam mulutnya dengan sengaja. Lalu orang itu keesokannya datang. Imam Malik mengatakan, "Saya belum temukan, silakan kau datang besok hari lagi." Sampai di hari yang ketiga, Imam Malik mengatakan, "Yang saya fahami dari Al-Quran dari awal sampai akhir, ada dosa lebih besar daripada khamar yang dimasukkan oleh anak Adam ke dalam mulutnya, yaitu riba. Dengan demikian maka istri Anda tertalak, jatuh talak 1." Ini pernyataan Imam Malik. Artinya dari seluruh Al-Quran yang dia baca dari awal sampai akhir, dosa yang paling besar yang dimasukkan oleh anak Adam ke dalam mulutnya, yang merongga perutnya, tidak ada lebih besar daripada riba. Tidak ada lebih besar daripada riba. Dalam Al-Quran, Allah menantang pelaku riba itu dengan berperang.
Allah mengatakan, fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Bila kalian tidak berhenti dari berbuat riba ini, maka berarti kalian mengumumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Ibnu Abbas meriwayatkan dalam menafsirkan hadis ini, kata beliau, Allah nanti memberikan pedang kepada pelaku riba. Ini pedang, mari lawan aku. Terbayang oleh Anda doksanya ini melawan Allah, adu pedang. Siapa di antara manusia yang paling besar postur tubuhnya? Siapa? Di antara antum yang hadir, siapa yang paling besar postur tubuhnya? Ada yang tinggi 3 meter? 2 meter, Masya Allah. 3 sampai? 3 pun kurang masih. Baru 3 meter aja udah kurang. Antum tahu tingginya Allah berapa? Yang akan Anda lawan itu tingginya berapa dia? Allah gambarkan bagaimana besarnya Allah. Maka kita setiap salat mengucapkan Allahu Akbar, mulai dari takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, bukan secara maknawi saja, memang zat Allah besar. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawat matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang mensyirikatkan Allah, yang menyandingkan, menyamakan Allah dengan selain Allah, mereka sama sekali tidak menghargai Allah. Maka orang-orang yang mendurhakai Allah, dia tidak mengerti siapa yang dia durhakai, siapa yang dia tentang, dan siapa yang dia lawan. Allah menjelaskan, wal ard, bumi. Berapa orang di atas bumi ini sekarang? 6 miliar lebih kan ya? Dan beliau 1 dari 6 miliar. Bumi dengan seluruh isinya ini di hari kiamat berada dalam qabdah. Qabdatuhu yaumal qiyamah. Qabdah kalau bahasa Arab itu ini, qabdah. Paham? Tapi kaifiatnya dengan Allah kita tidak tahu. Tapi yang jelas Allah jelaskan qabdatuhu. Kalau dalam bahasa Arab qabdah itu ini. Nih. Di dalam qabdah. Berarti bumi, kalau saya umpamanya qabdah begini di dalam ini. Berarti mana yang 3 meter tadi? Kalau bumi saja dengan 6 miliar manusia di atasnya, cuman dalam qabdah di hari kiamat. Was samawat matwiyatun biyaminih. Langit, seluruh langit, samawat itu kata jamak. Sama langit 1. Samawat langit banyak. Seluruh langit selain bumi tadi. Berapa luasnya? Siapa yang pernah belajar astronomi? Guru. Berapa luasnya, Pak? Bukan, langit. Berapa ribu kecepatan cahaya? Tidak ada yang mengetahuinya. Matwiyatun biyamini. Matwiyat di dalam bahasa Arab, tawa yatwi, melipat. Saya atwi Alkitab, saya lipat. Paham? Matwiyatun biyamini. Biyamin dalam bahasa Arab, yamin tangan kanan. Paham? Berarti dilipat, kalau bahasa kitanya dilipat pakai tangan kanan. Jelas? Bumi yang, langit yang begitu luas yang tak berhujung dilipat, digulung oleh Allah Azza wa Jalla.
dengan pakai tangan kanannya. Maka yang 3 meter tadi, ini yang nanti dikasih pedang oleh Allah Azza wa Jal. Lawan aku, kata Allah. Ya, tidak bisa Anda bayangkan bagaimana rupa zat Allah, tidak bisa karena Allah tidak mensifatinya. Tapi yang disifatkan oleh Allah cukup bagi kita bahwa menyatakan bahwa orang yang tidak kenal Allah ya tentu akan berani mendurhakai, melanggar perintah Allah. Kalau saja seorang anak dengan orang tuanya berani dia melanggar perintah orang tuanya, berani tapi dengan penuh ketakutan, iya atau tidak? Padahal terkadang orang tuanya, anaknya yang durhaka tadi lebih tinggi dari orang tuanya, iya atau tidak? Tapi masih takut dia dengan orang tuanya. Seorang bawahan dengan atasan di tempat pekerjaannya, berani dia melanggar ketentuan atasannya? Masuk jam 7 kata dia, kalau enggak, kalau kau terlambat, udah ambil sendal kamu, pergi pulang, enggak perlu datang-datang lagi. Berani dia terlambat? Hah? Tidak berani. Padahal rezekinya bukan karena atasan tersebut. Bahkan kalau diusir oleh atasannya tadi, sering kasus malah setelah itu jadi kaya raya dia. Ya atau tidak? Karena yang beri rezekinya adalah Allah Azza wa Jalla, bukan atasan. Tapi kenapa Anda begitu sangat takut kepada manusia tadi? Padahal dengan Allah, karena kita tidak mengerti kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ya. Jibril alaihissalam, ini Rasulullah SAW sifatkan berapa besarnya. Berapa besarnya postur tubuh Jibril alaihissalam? Beliau bersayap. Sayapnya berapa? 600 sayapnya. Bisa terbang pakai 600 sayap? Terbayang atau tidak terbayang urusan Anda, yang jelas Nabi itu jelaskan. Terus menutup ufuk timur. Berarti berapa besarnya itu? Jibril makhluk Allah yang kuat itu, ketika dalam Isra Mi'raj, apa dikatakan Rasulullah melihat Jibril? Bagaimana kondisi Jibril ketika Rasulullah di hadapan Allah Azza wa Jal? Rasulullah mengatakan, Jibril makhluk Allah yang maha kuat, yang bisa mengangkat gunung. Antum kalau pergi umroh haji, lihat gunung yang besar, batu itu berapa ton bebannya, itu beratnya. Itu Jibril cukup mengangkatkan dengan sekelepak sayapnya. Begitu besarnya. Tapi di hadapan Allah, kata Rasulullah SAW, kalau bukan kabar dari Rasulullah, kita tidak percaya ini. Tapi Rasulullah yang mengkabarkan semuanya kepada kita. Kal hilsil bali. Hils Bali itu bukan Bali situ, bukan. Hils Bali itu, hils itu pakaian, bagai pakaian lusuh. Pakaian lusuh itu tegang atau mudah jatuh. Begitu tubuh Jibril ketakutan di depan Allah Azza wa Jalla. Karena dia mengerti dan tahu Allah Azza wa Jalla. Kita tidak pernah mengerti akan tahu Allah Azza wa Jalla, makanya Allah larang riba, tetap saja bikin riba. Ah, emang saya makan dari mana? Emang Ustadz bisa ngasih saya makan kalau saya nggak begini? Ya akhi, yang memberi makan saya, Anda dan semua makhluk ciptaannya yang 6 miliar ini, lebih kurang, dengan semua makhluk lainnya, sampai bakteri yang terkecil, Allah yang mengaturnya, bukan saya dan bukan Anda. Tidak ada manusia yang berrezeki kepada dirinya sendiri. Allah yang mengatakan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dalam ayat lain, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kata Allah, jangan kalian bunuh anak kalian.
karena takut miskin atau karena memang dalam kondisi miskin, jangan bunuh anak kalian. Yang memberi rizki kamu dan anak kamu adalah aku, bukan kau. Dia bunuh karena miskin, kata satu lagi karena takut miskin. Jangan lakukan sama sekali. Kalau karena takut miskin, dia dalam kondisi kaya, khawatir nanti jatuh miskin, anak-anaknya dibunuh, dia tidak ikut makan harta dia. Kata Allah, jangan. Yang memberi rezeki kau dan anak-anakmu adalah aku, kata Allah. Yang satu lagi memang dia miskin, kalian tidak punya apa-apa, daripada anak ini hidup dan makan harta dia, maka dia kurang kehidupannya. Kata Allah, tidak. Yang memberi rezeki engkau dan anak-anakku adalah aku, kata Allah Azza wa Jalla. Maka apa yang Anda takutkan dengan meninggalkan perbuatan riba tadi? Ya, ini sebagai prolog pengantar. Sudah 1/4 jam. Alhamdulillah. Selanjutnya tema kita riba zaman now. Baik. Riba mau zaman now, mau zaman jahiliyah nggak ada bedanya. Tidak percaya Anda? Coba ada mic satu, Pak Nanang. Tolong baca Pak Nanang, riba jahiliyah. Ada mic satu. Ini Pak Nanang, Masya Allah, beliau jemaah setia saya. Semenjak beliau belajar, dimanapun kajian saya beliau hadir. Beliau tinggal di Teluk Naga, tapi setiap subuh Ahad ngajinya ke Cilengsi. Berapa kilo? 80? 100 kilo lebih. Masya Allah. Saya bukan ingin memuji-muji beliau, tapi ingin menyemangati kaum muslimin begitu dalam menuntut ilmu. Itu yang ini. Iya. Bentuk-bentuk riba yang dilakukan orang-orang jahiliyah adalah sebagai berikut. Pertama, seseorang memberikan pinjaman 10 keping uang emas selama waktu yang ditentukan dengan syarat nanti dibayar sebanyak 11 keping uang emas. Satu, dari masa jahiliyah sudah ada riba seperti ini. Ini uang 10 keping, kau pakailah. Kau mungkin nanti dari 10 keping ini bisa mengembangkannya jadi 100, 1000 segala macam, terserah. Tapi yang penting bayar ke saya 11 keping tambah 1 keping. Ada seperti ini zaman now? Memang seperti ini. Ini uang 100 juta, terserahlah. Kau jadikan jadi 5 miliar, 10 miliar, 100 miliar, atau bangkrut sekalipun bayar 100 juta tambah 10%. 110 juta. Sama, nggak ada bedanya. Dari zaman Abu Jahal yang dosa besar itu dari sama-sama nggak ada bedanya. Walaupun masalah syirik, masalah ekonomi, dia pikir sih sudah jenius. Bisa bikin sesuatu yang luar biasa dalam ekonomi. Enggak ada yang luar biasa. Abu Jahal pun sudah melakukan itu. Fadal, bentuk yang kedua. Seseorang meminjam 10 keping uang emas, bila jatuh tempo pelunasan dan ia belum mampu membayar, ia mengatakan, beri saya masa tangguh, nanti piutang Anda akan saya tambah. Ya. Ada sekarang seperti ini? Banyak. IPL Anda gimana di sini? Saya berhutang IPL 1 juta sebulan. Bayar tanggal 20 di akhir bulan. Setiap bulan berjalan di 20. Terlambat dari itu, beri saya masa tangguh, saya tambah. Ada seperti ini?
Dari zaman jahiliyah sudah seperti itu ya akhi. Anzirni azidka. Saya berhutang apalagi? Listrik, air, PDAM, uang sekolah juga gitu. Uang sekolah terlambat, dikenakan pertambahan penalti. Dari masa jahiliyah seperti itu ya akhi. Nggak ada yang baru riba yang mereka buat. Bentuk ketiga. Seseorang memberikan pinjaman modal usaha 100 keping uang emas. Setiap bulannya ia mendapat bunga 2 keping uang emas. Ya, Masya Allah. Ini luar biasa kalau seperti ini. Dia bilang saya butuh 100 keping buat bisnis. Buat bisnis batu bara kah, semen kah, perumahan kah, developer atau apapun, yang penting buat bisnis. 100 keping. Oh iya, karena saya bisnis, setiap bulan saya berikan Anda bagi hasil 2 keping. Nanti setelah waktunya berapa? Mamanya setahun, 100 keping Anda kembali penuh. Itu sudah ada di masa Abu Jahal. Sekarang ada ini? Bukan ada, marak ini ya, banyak. Maka seorang muslim yang tahu Allah mengharamkan riba dan tahu bahwa ini bentuk riba, dia akan pasti tidak terjerat investasi bodong seperti itu. Serahkan uang 10 juta, setiap bulan Anda dapat 500 ribu, nanti setelah 1 tahun uang 10 juta kembali penuh. Yang ikut di awal-awal iya dapat 1, 2, 3, 4 dapat. Yang sisanya siang uang, terima uang tadi pergi terbang. Kemana dia terbang? Wallahu alam. Yang jelas Anda rugi, hilang uang Anda, ditipu. Ya, kenapa bisa ditipu? Karena Anda tidak tahu bahwa itu haram dan riba. Tapi kalau dari awal Anda tahu itu adalah riba, Anda takut. Allah Rabb kepada akan marah dan tidak meridaiku. Saya tidak akan ikut. Biasanya yang sering menawarkan investasi seperti ini, yang menyampaikan beritanya orang-orang dekat. Ya atau tidak? Bahkan sampai dia, ya udah buat saya 1%-nya, sisanya ambil untuk kamu. Ya, dia sebagai perantara. Menurut dia itu sebuah kebaikan. Tidak. Ini adalah riba. Dari masa Abu Jahal, ya. Lalu bagaimana pandangan syariat? Kan dia buat bisnis, Ustaz. Kalau dalam syariat, kalau dalam investasi dalam syariat, bukan investasi bodong, itu hasil ia dibagi. Hasil itu bisa untung, bisa rugi. Tapi kalau uang dibayar tetap, kemudian uangnya pun tetap, rugi untung tetap kembali penuh, ini namanya bukan kerjasama. Tapi kalau jadi kerjasama, Anda punya modal 10M, beliau 20M, Anda bergabung membuat sebuah usaha, ya, bareng-bareng. Setiap keuntungan 20, 10 dibagi 3, berarti 66, 33. Rugi pun dibagi 3366. Paham? Tidak boleh kerugian dia tanggung sendirian. Dia ajak fulan, ikutlah dalam investasi kami. Alhamdulillah selama ini gede besar keuntungannya, bisa 300% per tahun. Kata dia, iya tapi uang saya itu buat masa depan anak-anak saya. Nanti kalau hilang gimana? Hilang saya yang tanggung ruginya. Kalau rugi saya yang tanggung, uang kamu nggak bakal rugi. Ini berubah bukan jadi investasi lagi namanya, bukan musyarakah, riba namanya. Jelas? Yang penting Anda lihat ketika menyerahkan modal, ada nggak pernyataan bahwa modal akan rugi berdasarkan porsinya. Kalau tidak ada, namanya riba.
Jelas? Maka kaum muslimin akan selamat dari penipuan-penipuan investasi itu. Terus, yang terakhir. Seseorang membeli barang dengan cara tidak tunai. Bila dia belum melunasi hutang pada saat jatuh tempo, maka ia harus membayar denda keterlambatan selain melunasi hutang pokok. Anda beli barang dengan tidak tunai. Jelas? Harga rumah itu 1 miliar. Anda bayarnya tidak tunai 1 miliarnya. Pada saat pelunasannya, tadi Anda janjikan setahun selesai, kelar. Mundur menjadi 2 tahun. Si penjual minta tambahan. Mas, dulu 1 miliar itu kan 1 tahun. Kalau 2 tahun lain lagi dong. Maunya kamu berapa? Tambah, ya udah saya setuju tambah. Hah? Ini apa namanya? Riba namanya ini ya akhi. Allah telah mengharamkannya. Ya. Cukup. Itu riba zaman jahiliyah. Sampai sekarang ada seperti ini? Ada. Berarti apa bedanya judul Anda dengan riba jahiliyah? Hah? Tidak ada. Cuman sekarang nominalnya lebih besar itu saja. Kalau dulu mungkin 100 dinar, 1000 dinar, kalau sekarang triliunan, miliaran, nolnya besar. Tapi kalau dikonversikan ke emas, kecil angkanya kan ya. Hanya itu saja, besar angkanya saja, isinya kosong. Makanya ekonomi masa sekarang itu mereka sifati dengan bubble, gelembung besar, angkanya besar, tapi isinya tinggal dicolok sedikit, meletus, kosong isinya. Alhamdulillah, selesai saya ceramah, tinggal antum yang bertanya. Boleh, Pak. Dibacakan atau terus bacakan? Dibacakan aja, mata saya harus. Baik. Kacamata lupa. Saya bacakan Sambil beberapa duduk pertanyaan aja, yang Pak. masuk ya. Sambil duduk ya, Ya, capek antum. Atau ambilin kursi satu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya apakah KPR rumah syariah diperbolehkan dalam Islam? Kemudian jika menggunakan bank syariah hanya digunakan untuk keperluan transaksi dan transaksi melebihi kartu kredit, apakah diperbolehkan? KPR apa namanya? KPR syariah. Apa yang dimaksud dengan KPR syariah ini? Mana yang bertanya? Ini anonim semua tuh pertanyaannya. Anonim. Baik. Kira-kira maksudnya apa yang KPR syariah? Saya bisa jelaskan. Siapa yang pernah melakukannya dengan bank syariah? Ngambil rumah atau Ngambil rumah. Kredit rumah dengan bank syariah. Caranya bagaimana? Yang dibeli, yang dikasih oleh bank syariah, uang atau rumah? Hah? Uang. Lah, tapi katanya mau beli rumah, kok dikasih uang? Anda pernah beli beras dikasih oleh penjual beras, nih uang Pak, beli sendiri? Pernah? Beli gado-gado ke ibu, kata ibu, Mak, ini aja uang, beli sendiri nanti bayar berlebih. Pernah seperti itu? Enggak pernah, hanya di bank syariah yang ada jualan pakai uang yang dikasih oleh si penjual. Biasanya yang diinginkan penjual uang, kalau ini enggak. Malah penjual yang ngasih uang. Tapi jangan senang dulu Anda dapat uang. Anda dapat uang, kemudian Anda bayar sama atau lebih kurang atau berlebih? Berlebih pasti. Tukar uang dengan uang berlebih, itu namanya juga riba. Karena Rasulullah mensyaratkan tukar uang dengan uang harus sama dan tunai. Kata Rasulullah, "Adz-dzahabu bil-dzahabi wal fiddatu bil fiddati mislan bi mislin yadan bi yadin." Tukar uang emas dengan uang emas, uang perak dengan uang perak harus sama dan tunai. Kalau bank ngasih Anda 1 miliar,
kemudian Anda pakai buat beli rumah, kemudian Anda bayar lagi ke bank 1,2 miliar atau 1,5 miliar dalam waktu 5 tahun, ini bukan KPR syariah. Ini adalah pinjaman riba. Jelas? Ini riba yang pertamanya. Riba yang selanjutnya, tadi Anda, jadi bagaimana yang syariah Ustaz? Kalau yang syariah, Anda beli rumah tentu dikasih rumah. Anda datang ke bank syariah, Pak, saya mau beli rumah, KPR rumah. Ya udah, sebentar, saya carikan dulu rumah. Spek yang Anda inginkan seperti apa? Begini. Dia datang, hubungi pemilik dulu, dia beli dulu. Kan mau jualan dia kan ya? Kan jual beli, namanya bay', murabahah, jual beli. Setelah dapat, dipanggilnya Anda, Pak, saya sudah dapat rumahnya. Kalau Anda setuju, kita buat akad jual beli tidak tunai. Dengan cara murabahah, saya beli 1 M. Anda mau beli berapa dari saya dengan cara tidak tunai? Dia bilang, saya bayarnya 5 tahun. Ya kalau gitu, saya jual kepada Anda 1,5 M. Ini boleh, ini betul jualan. Jelas? Ini halal. Ini betul jual rumah dibayar dengan uang tidak tunai. Kalau yang pertama tadi tidak. Kalau bank syariah ngasih uang ke Anda, bilang ke dia, saya tidak mau. Ini bukan jualan rumah namanya. Anda jualan uang. Kalau jualan uang yang syariah, harus syaratnya 2. Tidak ada pertambahan dan tunai. Berarti apa gunanya lagi? Anda kasih 1 miliar, Anda beri lagi dia 1 miliar. Tapi Anda terima 1 miliar, Anda bayar ke dia 1,2, 1,3, 1,5, ini riba namanya. Riba nasi'ah. Jelas? Sama enggak dengan masa jahiliyah tadi? Pinjam uang 10 dinar, kembali 11 dinar. Rumahnya mana? Itu terserah Anda, nanti beli sendiri rumah oleh Anda. Saya wakilkan Anda untuk beli rumah. Maka ini tidak syariah. Kemudian yang syariah kedua, setelah dia beli, dibuat akad dengan Anda tidak tunai. Silakan bayar DP pada waktu akad. Dalam akad klausul perjanjian jual beli rumah dengan tidak tunai tadi, tidak ada klausa yang menyatakan kalau terlambat membayar angsuran dikenakan penalti. Walaupun pakai bahasa Arab, nggak merubah hukum. Karena Abu Jahal pasti pakai bahasa Arab ngomongnya. Tetap haram riba ya riba. Mereka namakan penalti itu dengan gharamatut takhir. Artinya apa? Gharama artinya denda. Takhir terlambat. Sama kan penalti. Cuman pakai bahasa Arab. Tidak akan berubah hukum. Ya. Tadi kan ada dalam riba jahiliyah. Saya pinjamkan uang 100 dinar. Terlambat saya berikan pertambahan. Ada tadi di masa Abu Jahal? Ada. Beliau guru sejarah juga ini, akhi. Kepala sekolah beliau Pak Nanang ini. Masya Allah. Ya, maka jangan tertipu. Bilang ke dia, wahai bank syariah, kami sangat senang adanya bank syariah di negara Islam terbesar. Tapi kami ngerti syariah, oleh itu kami buat akad dengan Anda beli rumah betul syariah. Bagaimana? Anda mau pengen gimana? Bilang ke dia, saya mau beli rumah. Speknya seperti ini, 2 lantai, sekian, gedungnya mungkin 200, tanahnya 150, jelaskan speknya. Ini uang. Enggak, saya mau rumah bukan mau uang. Itu Anda katakan wajib. Lah kami SOP-nya seperti ini, tapi katanya kalian syariah. Kalau syariah tentu jual rumah bukan jual uang. Kalau juga uang yang saya terima, apa bedanya Anda dengan bank riba? Bank riba ngasih uang juga, Anda juga ngasih uang. Tapi kalau Anda ngasih rumah ke saya,
Itu betul. Ya. Minta seperti itu ke mereka. Kalau bilang, oh nggak bisa kami. Kalau nggak bisa ya sudah, saya pun nggak mau masuk neraka gara-gara rumah. Biarlah sampai mati saya ngontrak atau mati masuk surga. Di surga nanti saya tinggal selama-lamanya di rumah yang luas, bisa pakai semua berlian di dinding rumah saya. Itu yang dijanjikan oleh Allah. Dan tinggal selama-lamanya di sana. Di dunia dapat pun anda rumah dengan harga 1 miliar tadi tapi pakai riba, berapa lama hidup di dunia? 100 tahun? Tidak ada. Anggap 100 tahun. Tapi setelah itu selama-lamanya anda di neraka. Orang yang punya logika, punya akal tidak akan berani bermaksiat kepada Allah dalam hal ini. Gara-gara 100 tahun di dunia enak, kemudian selama-lamanya dalam kehancuran. Rasulullah mensifati tentang bagaimana utia bi an'ami ahli dunia, dibawakan orang yang paling mendapat nikmat hidup di dunia paling banyak, nggak pernah sakit, uangnya banyak, istrinya sehat, banyak juga, anaknya juga banyak. Ya alhamdulillah, karena uang banyak, istri jadi banyak, anak pun jadi banyak. Alhamdulillah, tidak pernah sengsara, tidak pernah sakit, tidak pernah mengeluhkan, seluruh ekonomi cukup. Hidup dengan lama di dunia. Lalu didatangkan dia dan dicelupkan ke neraka sesaat. Dikeluarin lagi. Ditanya kepada dia, pernah ingatkah engkau bahwa di dunia itu hidupnya enak? Lupa dia bahwa dia pernah hidup enak. Hanya sesaat dicelupkan ke neraka. Dan sebaliknya, didatangkan orang yang paling buruk nasibnya di dunia dan dicelupkan ke surga 1 celupan, kemudian diangkat. Ditanya dia, pernahkah engkau merasa hidup tidak enak di dunia? Lupa dia. Maka orang yang jenius, orang yang pintar dan berakal tidak mau mengganti sesuatu yang abadi dan kekal dengan sesaat di dunia. Jelas? Maka minta kepada bank syariah tadi, klausal denda keterlambatan saya tidak mau. Kira-kira bank tadi mau nggak menghapusnya? Mau atau tidak? Kata siapa tidak mau? Dia kan jualan. Ya atau tidak? Kalau dia nggak mau, saya bilang saya nggak jadi beli. Selesai urusan. Anda kan tahu penyakit Anda. Sering saya gambarkan, ya ikhwan. Orang yang tahu penyakit dirinya, dia selamat. Orang yang tahu bahwa dia sakit gula, ketika disodorin air, pasti dia tanya, ini ada gula atau tidak? Iya atau tidak? Kalau pakai gula jadi nggak diminum. Walaupun yang menyodorkan adalah DKM atau siapa punya darah, ditolak. Iya atau tidak? Karena dia tahu penyakit dirinya. Belanja juga begitu dia. Dia kolesterol, asam urat, penyakit gula, macam-macam. Ketika dia beli bakso, tentu dia bilang darah tinggi. Pak, beli bakso, nggak pakai garam, nggak pakai mie kuning, nggak pakai apa lagi. Hah? Kuah, nggak pakai kuah, baksonya aja. Kan beli bakso. Mau nggak tukang baksonya jual? Mau apa tidak? Mau. Kenapa bakso mau? Kenapa bank syariah nggak mau? Nggak mungkin. Kalau Anda yang belanja semuanya mau, ya akhi, dia kan mau uang yang penting. Yang penting Anda tahu sakit diri Anda. Kalau dia bilang enggak, bakso saya template seperti ini. Ini enggak boleh, ada yang enggak. Ya udah saya enggak jadi beli. Bisa? Bisa. Yang penting Anda mengerti dan tahu risiko yang akan Anda hadapi, yaitu berperang melawan Allah bila Anda melakukan riba. Ada salah seorang murid saya, maaf kalau saya ceritanya terlalu panjang ya, karena senang saja melihat jemaah yang begitu antusias ingin tahu riba. Ada seorang murid saya, dia mendampingi salah seorang temannya buka outlet salah satu franchise yang dia mendampingi kesyariahannya. Di
CCM, Cibinong City Mall. Di sana untuk kontrak outlet, dia buka outlet bebek, ada bebek, satu bebek produk di situ. Dia buka outlet di situ dengan nilai kontrak, harus ngontrak itu selama 10 tahun. Bayar untuk 3 tahun di depan, kemudian tahun selanjutnya menyicil per tahunnya. Tapi 3 tahun di depan bayar dengan harga seluruhannya 1,4 M untuk outlet tadi. Tapi dibaca oleh teman saya tadi, dalam klausalnya ada denda keterlambatan, bahwa kalau terlambat membayarkan kontrak pertahunannya akan ada denda, dikenakan denda 0, sekian kali hari kali segala macam. Riba jelas itu kan ya. Lalu teman saya yang mendampingi kesyariahan outlet ini, dia bilang ini enggak benar akhi. Lalu teman itu nelpon saya, kata yang punya outlet, gimana kata dia, di sini non muslim yang punya, masa kita ngomong masalah riba-riba segala macam. Kata dia, saya telepon Ustaz Arwandi dulu. Dia nelpon ke saya, Ustaz, ini begini kasusnya Ustaz. Ya udah, kalau dia tidak mau, ya udah kita berlepas diri, Anda jangan dampingi lagi dia, katakan saya enggak berani lagi karena Anda sudah berbuat riba. Lalu dia siap, ya udah siap, perjuangkanlah. Dia perjuangkan. Datang dia ke manajemen mall tadi. Kata dia, Pak, saya enggak mau klausal denda keterlambatan ini karena ini riba, bukan apa-apa. Ya, saya insya Allah pasti bayar. Cuman saya takut dengan azab Allah dalam riba. Saya enggak mau ini klausal ini. Tolong dihapus. Ya. Terus kata manajemennya, lalu nanti kalau Anda enggak bayar bagaimana? Kenapa enggak bayar? Ini kan 3 tahun pertama kami sudah bayar cash. Ya, kalau 3 tahun pertama kami sudah bayar cash, berarti selama 3 tahun kami tidak akan terlambat. Dan Anda simpanlah itu. Setiap tahunnya kami bayar. Artinya 3 tahun sudah dibayar, 3 tahun pertama. Tapi dia bayar lagi tahun yang keempat. Dianggap tahun pertama yang 3 ini simpanan. Berarti tidak akan terlambat selama 3 tahun kan ya. Artinya kalau 3 tahun terlambat masih ada cadangan dia. Tolong hapuskan kata-kata klausal riba itu, ada denda keterlambatan. Tapi dasar kafir ya kafir. Non muslim dia bilang enggak bisa. Bisa dihilangkan. Lalu kata teman saya ini, mana dirut mall ini? Saya ingin bicara. Kata dia, ini nomor WA-nya. Di WA oleh teman saya minta tolong buang klausal ini karena mengandung unsur riba dan ini haram dalam agama kami. Ya. Kalau Anda tidak setuju, ya, maka kontrak 1,4 M saya batalkan. Kira-kira apa jawaban dirutnya? Ya udah Pak, setuju, buang aja kata dia. Daripada 1,4 M hilang, cuman ngerubah satu kata, udah buang aja Pak. Ada lagi Pak yang mau dibuang, kata dirut. Yang penting Anda ngerti penyakit Anda ya akhi. Jelas? Ini yang penting hidup sebagai muslim dan muslimah. Kita mengerti penyakit kita. Apapun diminta oleh orang, saya tidak mau menggadaikan, menukar dunia yang sebentar ini dengan neraka yang sekali injak di kaki Anda, mendidih kepala Anda. Tahu arti mendidih itu? Bukan mencair loh. Ya. Kalau dari benda padat mencair, itu berapa panasnya itu? Dan kali itu langsung, ini tidak ada jarak 2 meter, 2 meter, 3 meter, 2 meter 10 antum. Ada, bukan saya itu maksud umpamakan yang tertinggi. Dengan jarak 2 meter 10, tetapi bukan mencair, mendidih. Benda padat mendidih. Besi mencair itu butuh ribuan derajat Celcius, tapi besi mencair dan langsung mendidih.
kemudian mati, kemudian diberi Allah lagi nyawa, merasakan sakit, liyadzuqul adzab, agar mereka rasakan azab. Bukan mendidih mati kemudian tidak ada lagi cerita, tidak. Mati mendidih diberi Allah lagi kemudian nyawa, rasakan sakitnya. Sampai kapan? 1000 tahun di neraka? Tidak. 1.000.000 tahun? Tidak. 1.000.000.000 tahun? Tidak. 1.000.000.000 tahun? Tidak. Karena itu masih berakhir, belum kekal namanya. Kalau yang kekal itu tidak ada ujungnya, maka sangat rugi, sangat bodoh. Maka Allah dalam Al-Quran sering mengatakan, apakah kalian tidak berakal? Betul tidak berakal. Orang yang menukar kesenangan sejenak dengan kehancuran sampai waktu tidak terhingga dengan tingkat kehancuran yang luar biasa. Baik. Jazakumullah khair. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana hukum jual beli online? Menjual online, membeli secara online. Syukran Ustaz. Allah barik fiik. Menjual online, beli online. Baik. Ada beberapa jenis komoditi atau komoditas yang tidak boleh diperjualbelikan online, yaitu komoditi ribawi yang sejenis. Menukar emas dengan rupiah haruslah tunai. Maka tentu tidak sah menjual belikan emas melalui online, karena tidak tunai pasti. Ya. Kecuali bisa kalau seperti di beberapa negara ada, tapi enggak banyak. Anda masukin ATM ke anjungan, Anda pencet, bisa keluar emas. Itu ada, tapi tidak terlalu banyak. Mungkin di Malaysia ada, di Dubai ada, di Indonesia enggak ada kan ya? Hah? Itu online bisa, tapi serah terimanya langsung. Tapi di Indonesia itu enggak ada. Maka ada jeda waktu dan ada jeda tempat, berbeda tempat antara serahkan uang dengan menyerahkan emas. Maka ini hukumnya adalah haram, karena Rasulullah mengatakan ini riba. Baik. Selain itu, selain emas, boleh dijual belikan dengan cara online menurut pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama kita. Mayoritas para ulama mengatakan boleh. Ya, dengan syarat barang telah dimiliki sebelumnya oleh penjual. Umumnya yang terjadi di online itu si penjual nggak memiliki barang. Ya. Walaupun juga ada di offline yang tidak memiliki barang, yang itu haram hukumnya, ikhwan. Anda dagang beras, yang ada stok di toko, ada di gudang Anda cuma 5 ton. Tapi ada orang mau beli, dia mau bagi-bagiin buat fakir miskin sekota Tangerang. Dia ingin beli 10 ton beras itu. Dia ingin beli dari Anda. Kira-kira Anda jual 10 ton atau 5 ton? Hah? 5, 10 enggak dijual. Ya, berarti Anda bukan pedagang juga. Kalau pedagang pasti dijualnya 10, mau 100 ton pun dijual dia. Tapi bagaimana yang dilakukan oleh dia? Dia telepon supplier. Ya atau tidak? Ada 100 ton Pak? Ada. Saya bayar ya Pak? Cash, bayar cash. Kemudian langsung dijualnya ke orang di depannya. Belum dia serah terima. Ya. Maka ini barang belum dimiliki, sudah dijualnya, ini pun hukumnya haram dan riba. Karena hakikatnya adalah tukar uang dengan uang ini. Dibayarnya uang ke supplier, cash, diterima uang di sini berlebih. Karena beras masih di tangan supplier. Ya, tadi kan sudah kita katakan, kalau tukar rupiah dengan rupiah harus sama dan tunai. Tadi emang tunai, ditransfer via mobile banking
atau net banking, tunai ditransfernya dan diterima sini pun tunai. Tapi pasti berbeda nominalnya. Terjadi riba fadl. Tapi kalau yang jualan ada barang dulu. Sama dengan bank syariah tadi juga. Ya. Itu di offline. Di online paling banyak ini terjadi, maka ini bagian dari perbuatan yang haram. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya bagaimana hukum asuransi yang dari kantor Ustaz. Karyawan itu tidak membayar tapi merasakan manfaatnya, dibayarnya oleh kantor. Tidak dipotong dari gaji juga? Tidak. Alhamdulillah, bagus ini. Masih asuransi Ustaz. Ya. Bagi yang bekerja di perusahaan asuransi, lalu bagaimana dengan pendapatannya sebagai staf, sebagai marketing perusahaan-perusahaan asuransi? Apakah saya harus keluar? Ini beda, bukan masih asuransi. Kalau tadi dia bekerja di perusahaan yang halal, pekerjaan yang halal, dan pemerintah mewajibkan perusahaan itu harus mengasuransikan karyawannya, dan perusahaan ini memberikan asuransi kepada karyawannya tanpa dipotong dari gaji karyawan. Berarti hibah dari perusahaan. Halal hukumnya kalau hibah. Jelas? Tetapi bagaimana bekerja di perusahaan asuransi? Asuransi itu semenjak kemunculannya pada tahun 1881 saya tidak salah, di negara kaum muslimin di Syam di waktu itu, yang mereka namakan dengan Saukaroh, karena yang membuatnya pertamanya adalah asuransi laut yang dibuat oleh para pedagang Italia, Roma, di mana kaum muslimin beli barang dari Roma, kemudian barang mereka kirimkan melalui kapal. Selain mereka membayar uang sewa kapal, mereka juga bayar uang dalam jumlah sekian yang dinamakan saukaroh kepada salah seorang di negara kafir tadi, di Roma tadi. Dan perusahaan ini punya orangnya di negeri kaum muslimin di Syam, ya, di Dimash. Bila di tengah jalan, namanya Saukaroh, bila di tengah jalan kapalnya tenggelam, dan waktu itu risiko tenggelamnya kapal tinggi, maka perusahaan yang punya cabang tadi, cabangnya mengganti rugi seluruh barang perniagaan yang dibawa pedagang muslim tadi. Bila kapal tidak tenggelam, maka uang yang dibayar tadi hilang. Ya, namanya tadi saukaroh. Ditanyakan kasus ini kepada mufti kaum muslimin di khalifah di waktu itu mufti Hanafi bernama Ibnu Abidin. Beliau tuliskan dalam bukunya Raddul Muhtar, beliau mengatakan hadza ilzamu ma lam yaltazim. Ini mewajibkan orang untuk membayar yang tidak merupakan kewajiban dia untuk membayarnya. Kan bukan dia yang menenggelamkan kapal, kenapa harus dia yang bayar? Paham? Kan dia hanya bayar uang saja. Maka beliau telah mengharamkannya. Semenjak itu para ulama kaum muslimin tidak ada yang menghalalkannya. Karena ini tukar uang dengan uang. Nasabah atau peserta asuransi membayar premi, kemudian nanti dapat uangnya lagi, ya atau tidak? Uangnya berbeda, uangnya tukar menukar uang, tidak tunai, dan kalau terjadi klaim lebih besar daripada uang yang dia bayar. Dia bayar umpamanya asuransi kendaraan 10 juta untuk 1 tahun umpamanya. Kalau mobilnya ditabrak atau menabrak, ya, dia untung atau rugi? Untung.
Semoga dok mobil Anda ditabrak oleh Allah Azza wa Jalla. Biar dapat untung terus. Rugi mobil Anda ditabrak. Rugi mobil ditabrak, untung asuransi. Kan begitu. Kalau mobil Anda tidak ditabrak-tabrak selama setahun, aman. Uang Anda hilang. Untung atau rugi? Mobil Anda selamat, rugi Anda. Oh iya, baru sadar antum. Hah? Apalagi asuransi jiwa. Anda tidak mati. Hah? Untung atau rugi? Jawab. Rugi? Hilang uang Anda kan? Mati Anda, untung atau rugi? Yang untung istri Anda atau suami Anda. Dapat uang tadi, kawin lagi dia. Maka jangan ikut yang haram ya akhi. Secara logikanya enggak benar. Dia memang adalah judi. Karena itu diharamkan oleh para ulama. Tapi ada beberapa jenis asuransi yang memang tujuannya bukan judi. Tapi untuk meringankan risiko. Ya. Wallahu ta'ala alam. Maka jangan bekerja di asuransi tadi. Mau bagian apapun saja enggak boleh. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Lalu bagaimana dengan hukum BPJS Ustaz? Dengan adanya denda. Saya sudah 3 kali memanfaatkan BPJS tersebut. Apakah saya berdosa? Bolehkah saya melanjutkan pembayarannya? Baik. BPJS Badan Pengelola Jaminan Sosial, ada yang kesehatan, ada yang ketenagakerjaan. Yang untuk kesehatan ini asuransi juga bentuknya. Anda bayar, ya, tapi berbeda dengan asuransi yang tadi. Kalau yang tadi Anda bayar, tidak sakit Anda rugi. Kalau ini tidak, nggak sakit Anda pun untung. Kenapa untung? Karena uang Anda dipakai oleh fakir miskin yang nggak bayar. Dia bayar atau tidak fakir miskin? Nggak bayar. Jadi nggak sakit Anda, jangan iri. Dapat fakir miskin, dapat biaya pengobatan ratusan juta gratis dia. Maka saya sering menganjurkan kepada kaum muslimin yang mengurus zakat, yang mengurus donasi, ya, tolong kaum duafa di sekitar Anda uruskan BPJS-nya. Ketika mereka sakit, ya, Anda tidak perlu memberikan donasi, tinggal membawanya ke rumah sakit dan dia dapat pelayanan penuh sampai ratusan juta pun gratis. Tapi para duafa dan fakir miskin itu kadang KTP pun mereka nggak punya, kakak pun nggak tahu dia cara ngurusnya. Maka Anda yang tolong nguruskan. Jangan nanti ketika sakit baru Anda uruskan, dia kan nggak langsung aktif kan ya. Jadi repot. Mumpung sekarang uruskan gratis. Dia tanpa bayar premi, tanpa bayar keikutsertaan dan gratis. Dan itu yang pernah saya katakan ketika saya diminta Kompas TV diskusi dengan pihak Dewan Syariah Nasional yang mereka ingin membuat BPJS syariah. Saya katakan BPJS yang ada ini lebih syariah daripada asuransi syariah. Asuransi syariah, ada enggak pesertanya yang miskin gratis? Ada atau tidak? Tidak ada. Ini yang fakir miskin dan duafa gratis dan dapat pelayanan berapapun jutanya. Ya atau tidak? Lebih baik, lebih syariah dari yang syariah. Maka jangan dibuat-buat lagi isu untuk membuat BPJS syariah segala macamnya. Ini udah syariah. Tinggal lagi, ya, denda keterlambatannya dibuang. Dulu, alhamdulillah, sempat hilang denda keterlambatannya. Saya nggak tahu apakah itu bagian dari, yang jelas bagian dari doa kaum muslimin yang jelas. Tapi asbabnya pernah Dr. Budi, beliau adalah Direktur Kepesertaan BPJS Nasional, itu sekitar tahun 2013-an. Beliau diskusi dengan saya di Hotel Haris di Sentul.
Beliau minta, Ustadz, BPJS apa yang perlu diperbaiki? Saya berkatakan, hilangkan denda keterlambatannya. Ya. Tapi itu tujuannya untuk membuat orang disiplin, Ustadz. Enggak mungkin membuat disiplin orang dengan riba. Apa enggak punya cara lain, tools yang lain untuk membuat dengan cara yang halal? Ya. Lalu bagaimana caranya, Ustadz? Yang enggak ikut langsung putuskan, yang enggak bayar langsung putuskan. Seperti listrik. Listrik yang pasca bayar terlambat ada denda, ini riba. Mana lebih disiplin yang pasca bayar yang pakai riba dengan yang prabayar tak pakai riba, langsung padam? Mana lebih disiplin? Yang pakai riba atau tanpa riba? Tanpa riba, selesai urusannya sudah. Iya, yang pakai prabayar itu nggak pakai riba kan? Terlambat nggak ada dendanya, langsung padam. Kan membuat orang lebih disiplin. Nggak mungkin yang riba membuat orang disiplin, saya katakan. Dia katakan, saya akan usahakan Pak Ustadz. Tapi yang namanya hal seperti ini butuh persetujuan Presiden, butuh persetujuan DPR dan segala macam. Tapi tetap akan saya perjuangkan. Dan Alhamdulillah pernah berapa lama hilang. Itu dari aturan. Tapi kemudian belakangan muncul aturan walaupun ada denda tapi lebih mengecil, yaitu bila terlambat membayar dan saat itu juga dinonaktifkan keikutsertaannya, kemudian bila diaktifkan kembali dan digunakan untuk rawat inap dikenakan denda. Berarti kalau bukan rawat inap ada denda? Tidak, hanya untuk rawat inap saja. Lebih mengecil skupnya, lebih, tetapi yang riba tetap riba. Walaupun 0,0001 riba tetap riba. Ya. Tinggal sekarang Anda yang minta ke BPJS, buang riba itu, selesai, kami jadi ikut serta semuanya udah. Allah barik fikum. Berbeda, kemungkinan Anda ada yang pejabat, ada yang walaupun bukan pejabat, tapi tetangga pejabat yang mendatanganin riba tadi, bilang ke dia. Atau mungkin teman dekat dari yang mendatanganin akad riba tadi, bilang ke dia, Pak, buang ribanya Pak. Anda tidak tahu, mungkin gara-gara itu Anda menyelamatkan ratusan juta umat Indonesia ini dari perbuatan riba. Tetapi, qadarallahu ma syaa fa'al, sampai sekarang boleh digunakan BPJS tadi. Tapi bagi siapa? Bagi fakir miskin. Karena bagi mereka tidak ada riba. Karena mereka nggak bayar. Kalau nggak bayar mungkin nggak terlambat. Tidak ada denda keterlambatan kan ya? Alhamdulillah bagi mereka halal. Jelas? Bagi kita peserta yang dibayarkan oleh perusahaan juga tadi sudah dijelaskan hukumnya, boleh, nggak ada masalah. Tapi yang dipotong dari gajinya atau peserta BPJS mandiri, ya, yang mandiri ini sebaiknya kalau yang mandiri jangan ikut dulu, karena masih ada denda tadi. Kecuali Anda dalam kondisi berat. Apa kondisi berat tadi? Perkiraan biaya rumah sakit 100 juta, Anda tidak mampu. Pun kalau mampu harus jual rumah, jual motor, dan itu susah hidup Anda setelah itu. Berarti Anda statusnya fakir miskin. Ya udah, ambil saja ya yang berbayar, karena miskin pun nggak bisa, karena nggak mungkin Anda terbitkan surat KTM, punya rumah, punya mobil, punya motor. Tapi untuk membayar tadi Anda nggak mampu. Berarti statusnya Anda pun nggak mampu. Maka ambil dan gunakan asuransi tadi, BPJS tadi. Jelas? Siapa lagi sekarang? Yang mandiri jangan dulu, tapi yang sudah ikut jangan hentikan, karena kalau Anda hentikan langsung kena riba. Teruskan aja. Karena 2019 semua warga negara Indonesia akan diwajibkan, ketika itu tidak ada dosa lagi bagi kita berpindah kepada yang mewajibkan. Jelas? Kenapa mereka wajibkan? Nggak mungkin kita bisa mengurus
sesuatu yang berhubungan dengan negara, KK nggak akan keluar, KTP nggak akan keluar, SIM nggak akan keluar kalau tidak ada keikutsertaan BPJS tadi. Maka kan darurat namanya. Darurat kita sudah nggak berdosa, alhamdulillah. Allah barik fiik. Selanjutnya Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya menabung di salah satu bank. Lalu ada simpanan yang disebut dengan dana pensiun. Setiap bulan simpan uang berapa saja terserah. Menurut orang bank ini simpanan adalah bagi untung usaha. Apakah keuntungan atau kelebihan dari simpanan saya itu termasuk riba? Bagi untung usaha nggak ada masalah. Tapi kalau usahanya rugi, dibaginya atau tidak? Kalau tidak namanya tadi apa? Riba. Jangan terima. Tapi kalau dia bilang bagi untung dan rugi, itu baru betul. Tapi Anda berani nggak? Harus berani ya, akhi. Anda pengen untung tapi nggak mau rugi, itu tukang riba namanya. Tapi kalau pengen halal, siap untung, ketika rugi pun siap, tapi rugi yang sifatnya profesional. Kalau rugi akibat ketidakprofesionalan dalam mengelola dana, dia yang nanggung memang. Ya. Bagaimana pula dengan hukum bursa saham? Apakah itu halal atau riba Ustadz? Karena di bursa saham itu untung dan rugi ditanggung bersama. Taib. Bursa saham apakah halal karena untung dan rugi tanggung bersama? Taib. Kita lihat di bursa saham tadi. Bursa saham maksudnya Anda mau beli saham atau mau kerja di bursa? Jual beli saham. Jual beli saham saja. Taib. Syarat saham yang boleh Anda beli, pertama, perusahaan tersebut bergerak dalam kegiatan yang halal, tidak dengan cara riba, artinya bukan bank riba, bukan juga jual beli khamar, bukan juga jual beli babi dan komoditas-komoditas yang haram. Kalau ini masih ada perusahaan yang halal. Kalau seperti ini, banyak. Telekomunikasi, jasa, halal. Ya, developer jual beli rumah, halal. Ini satu persyaratan baru. Ini masih banyak perusahaan seperti ini. Syarat yang kedua, perusahaan yang boleh Anda beli sahamnya tadi, tidak ada pinjaman ribanya. Ada perusahaan yang tidak ada pinjaman ribanya? Ada atau tidak? Bukan sulit jawabannya. Ada atau tidak? Ada perusahaan beliau. Anda punya perusahaan? Nggak pakai riba kan? Tapi kan nggak masuk bursa bulan itu. Baik. Berbeda kalau Anda jadi karyawan di perusahaan itu. Saya sering ditanyakan, Ustaz, saya bekerja di bidang IT, di bidang ini yang halal, di perusahaan yang bergerak di bidang yang halal. Tapi perusahaan saya tahu ada pinjaman ribanya ke bank A, B, C. Apakah halal saya bekerja di perusahaan itu, Ustaz? Ya. Selagi bukan Anda yang diminta oleh perusahaan untuk mengurus riba tadi, untuk mengajukan booking proposal pinjaman, bukan pekerjaan Anda. Untuk membayarkan angsuran pinjaman, bunga riba dan bunganya, pokok dan bunganya, bukan pekerjaan Anda. Anda tidak pernah bersinggungan dengan riba tadi. Tapi modal perusahaan tadi dapat pinjaman dengan cara riba. Halal kerja Anda. Gaji Anda pun halal. Jelas? Kecuali Anda bagian finance-nya. Akuntingnya yang mengurus pinjaman tadi tidak halal. Bilang ke perusahaan, saya akan kerjakan semuanya dengan proporsional kecuali mengurus pinjaman riba dan menyelesaikan pinjaman riba, saya nggak mau. Kalau perusahaan masih menerima Anda sebagai karyawan di finance-nya, boleh. Di akuntannya boleh. Kalau tidak, tidak. Jelas ini?
Tapi kalau Anda membeli saham perusahaan tadi yang ada pinjaman riba, itu lain kasusnya. Karena kalau Anda membeli berarti Anda memiliki saham di sana. Berarti Anda sebesar saham Anda menyetujui kredit riba tadi. Ya atau tidak? Ini syarat yang kedua halal, agar halal. Ada perusahaan seperti ini, mungkin ada satu atau dua. Syarat yang ketiga, ini berbeda dengan syarat yang dikeluarkan. Yang kedua tadi berbeda dengan DSN ya. Kalau DSN mengatakan selagi pinjaman modal perusahaan untuk pinjaman tadi dengan cara riba tadi di bawah 45% dari keseluruhan modal, itu mereka mengkategorikan perusahaan ini masih perusahaan halal. Jelas ini? Jelas? Tapi ini tidak bisa diterima oleh akal dan naluri seorang muslim. Masa riba di bawah 45% halal? Hah? Bagaimana kalau saya bikin bakso yang 55%-nya dari daging halal, 45%-nya dari daging babi, lalu diolah-olah, makan tuh halal? Tapi fatwanya begitu, apa boleh buat? Baca Anda fatwa tentang perusahaan saham halal tadi. Kalau fatwa dari ulama internasional mengatakan tidak boleh walaupun pinjaman riba tadi ada sedikit. Dan bahkan walaupun tidak ada pinjaman riba, tapi ada dalam akta pendirian perusahaan klausa yang berbunyi dalam permodalan bahwa perusahaan dibolehkan ketika membutuhkan modal, ketika kekurangan modal dibolehkan untuk mengajukan kredit dalam bentuk kredit ke bank konvensional. Berarti dibolehkan dia minjam dengan riba walaupun realnya tidak sedang nol pinjaman ribanya dalam pembukuannya, tapi ada klausa ini tidak boleh Anda beli saham perusahaannya. Karena Anda menjadi pemilik. Allah mengharamkan riba, dengan klausal ini Anda berarti Anda setuju riba. Kan bangkang namanya itu, ya atau tidak? Hah? Ingat yang Anda lawan ini siapa? Allah yang telah kita jelaskan di awal tadi. Cukup saham tadi, masih boleh kerja di saham tadi? Beli saham masih boleh berarti? Ya udah, keluar, ngapain saham yang Anda beli? Lihat perusahaan teman Anda, saudara Anda, kerabat, teman dekat, tetangga yang Anda tahu, Masya Allah perkembangannya bagus, tawarkan ke dia daripada Anda taruh uang di bawah kasur. Ya, tawarkan ke dia, saya ada 5 miliar. Selama ini dia tidur di atas 5 miliar. Saya ada 5 miliar, ya. Perusahaan kamu bagus, saya ingin tambahkan modalnya 5 miliar. Untung sama untung kita, rugi sama rugi kita. Ini saham atau tidak namanya? Saham juga. Ya, Anda yakin dengan teman ini, dengan dari kecil dia orangnya jujur, nggak pernah bohong. Insya Allah nggak macam-macam dengan uang Anda. Alhamdulillah. Teman terbantu dapat tambahan modal 5 miliar, uang Anda pun berputar. Berputar itu artinya naik turun kan. Terkadang rugi, terkadang naik, terkadang untung, terkadang turun. Itu yang saya berputar. Wallahu ta'ala alam. Terus. Ustadz, saya sudah berusaha untuk melunasin hutang dan riba saya. Masya Allah. Tapi tidak pernah ketemu jalannya. Selalu ada hutang terus, dan riba, hutang dan hutang lagi. Saya sudah berusaha, tapi saya takut sekali kalau Allah murka kepada saya karena saya terus masuk ke dalam riba dan terus berhutang. Mohon solusinya Ustaz. Allah musta'an. Pintu taubat masih terus terbuka sampai matahari terbit dari barat. Ya. Atau sampai nyawa Anda dicabut oleh malaikat. Sekarang alhamdulillah matahari masih dari timur.
Tapi nyawa Anda, ada yang bisa memastikan sejam lagi masih ada di badan Anda? Tidak ada ya ikhwan. Banyak kasus keluar dari pengajian, kemudian ketabrak, meninggal langsung. Berjalan pulang dari kantor, naik ojek, atau jatuh dan ketabrak, langsung meninggal. Tidak ada yang bisa menjamin nyawa kita. Oleh karena itu, jangan pernah berani untuk memaksiati, mendurhakai Allah dengan iming-iming, nanti saya bertobat, sekarang saya butuh. Jangan. Karena Allah mensyaratkan para orang-orang yang bertobat tadi, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus menerus dalam perbuatan dosa tadi dan mereka tahu itu adalah dosa. Dan jangan katakan pintu terhambat. Itu yang nutup pintunya Anda. Allah pernah menutup pintu rezekinya kepada hambanya? Tidak. Kecuali ketika hamba itu dinyatakan oleh Allah wafat, ya berakhir. Hatta tustakmala rizqahu wa ajaluhu. Rasulullah mengatakan bahwa Jibril menyampaikan kepada beliau, hai Muhammad, tidak satu pun dari hamba Allah, dari makhluk Allah yang wafat sampai ajal dan rezekinya terpenuhi. Apa artinya ini? Allah tuliskan rezeki Anda umpamanya 3.100.020.000 rupiah. Ya. Yang Anda terima tinggal lagi 3.000 rupiah. Belum Anda terima, belum mati itu. Ketika ada orang yang ngasih sedekah 3.000 rupiah, langsung Anda mati. Cukup sudah rezekinya. Ada teman saya berkisah tentang orang tua dia wafat, pengusaha dia, Masya Allah. Dia bilang, saya yakin betul tentang hadis itu Ustaz, bahwa tidak ada satu jiwa pun yang wafat sampai rezekinya dipenuhi oleh Allah. Bapak saya waktu itu operasi berat, operasi besar. Kemudian ada salah seorang cucunya datang mendekat bawa es krim. Ya, si bapak tadi kayaknya pengen es krim tadi, cucu memberikannya ke bapak. Padahal bapak belum boleh diberikan apapun juga. Qadarullah, habis makan itu bapak langsung meninggal. Saya yakin itu rezeki terakhirnya. Artinya kalau es krim itu belum dia dapatkan, belum mati-mati itu. Tapi dapat es krim langsung mati. Jelasan teman-teman. Apa yang Anda takutkan? Jangan katakan pintu tertutup, terbuka selalu pintu Allah. Allah pun menyatakan dalam Al-Quran, wasiat rahmati kulla syai'. Rahmatku, kata Allah, meliputi segalanya, lebih luas dari segalanya. Jangankan kita makhluk Allah yang beriman dan yakin kepada Allah Azza wa Jal, sampai orang kafir pun diberikan oleh Allah rezeki. Iya atau tidak? Apa yang Anda takutkan? Jangankan manusia, sampai semut pun diberikan oleh Allah rezeki. Sebagian burung yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, larzaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalaulah kalian bertawakal kepada Allah dengan ketawakalan yang sempurna, niscaya Allah berikan rezeki kalian bagi rezeki seekor burung. Lihat bagaimana rezeki burung, ikhwan. Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Di pagi hari keluar mencari rezeki, sore hari kembali lagi dia dengan perut kenyang. Pagi perutnya kosong, kembali perut kenyang. Hah? Di waktu burung bangun ingin mencari rezeki, sudah tahu dia rezekinya di mana?
Tahu dia kantornya di mana? Tanggal terima gajinya di mana? Nggak tahu ya akhi. Dia terbang saja entah kemana. Lalu siapa yang menunjukkan rezekinya? Ada di dalam ulat di bawah pohon itu, meluncur begitu. Hah? Pakai apa ya? Pakai radar dia? Pakai GPS dia cari apa? Belatung? Pakai GPS? Enggak. Siapa yang menunjukkan ini kepada mereka? Allah. Itu burung yang enggak pernah sekolah. Antum S1 dari SD, S2, SD langsung S2 enggak? SD, SMP, SMU, banyak sekolahnya takut mencari rezeki. Mending jadi burung enggak sekolah. Burung S-nya berapa dia? Enggak ada. Terbang ribuan kilo, Allah tentukan rezekinya di sana. Makanya di dalam surat yang sering dibaca oleh imam, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Kata Allah, besarkanlah, agungkanlah, sucikanlah Rabbmu yang maha tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya. Itu alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada, dan yang menentukan dan menunjukkan. Para ahli tafsir sudah menjelaskan, Allah menciptakan dan Allah tentukan rezeki semua makhluk itu di mana. Dan Allah mengatakan cari ke sana, cari yang menunjukkan anak sampai ke sana. Coba. Antum asli dari mana, akhi? Jember. Berapa kilo kemari? Dalam rangka mencari rezeki atau sekedar mendengar kajian? Mencari rezeki. Siapa yang menentukan rezeki Anda 1000 kilo di sini? Allah. Jelas? Kenapa Anda nggak cari rezeki di Jember aja? Bukan sepi, Allah menentukan rezekinya di sini. Bukan sepi ya, akhi. Kalau Allah keluarkan dari Jember keluar emas, mudah bagi Allah. Cuma Allah tentukan rezekinya di sini. Lihat dalam kehidupan kita. Bagaimana Anda bisa sampai kemari? Allah Azza wa Jalla yang menentukannya. Lalu apa yang kita takutkan? Ya. Lihat ketawakalan burung. Belajar kita tawakal dari burung tadi ya akhi. Burung dapat makan, cek cek cek, selesai. Habis itu pulang sore ke sarangnya. Kandang atau sarang? Sarangnya. Baik. Apakah dia sediakan makanan untuk sebulan? Hah? Lalu lebih pintar mana Anda dari burung? Pintar kita, iya betul pintar, tapi lebih tawakal mana? Berarti haruskah kita tidak boleh nyimpan beras di rumah Ustaz? Saya juga nggak ngelarang. Dan Nabi pun pernah menyimpan beras. Maaf, Nabi nggak pernah menyimpan beras. Nabi menyimpan gandum dan kurma. Pernah menyimpan kurma untuk satu musim kurma dalam jumlah yang besar. Ketika kurma dari Khaybar beliau dapatkan. Secara syar'i boleh, nggak ada masalah. Asal tidak berlebih-lebihan dalam hal ini. Tetapi burung lihat ketawakalannya. Ya, tawakal yakin Allah akan memberinya rezeki untuk besok harinya. Tidur dengan cara aman, nggak berpikir dia besok saya terbang kemana ya, di mana yang lebih mantap ya? Coba lihat dulu di Google di mana. Enggak. Dia terbang kadang ratusan kilo. Apalagi tuyul muhajirah, yaitu burung antar benua. Yang dari benua utara ke selatan, selatan ke utara ketika musim dingin dan panas. Siapa yang ngajarin mereka seperti ini? Enggak pernah sekolah mereka ya, akhi. Baik. Allah Azza wa Jalla. Lalu kenapa Anda takut? Padahal Anda sudah diberikan oleh Allah akal untuk bisa mencari rezeki tadi. Allah barik fikum. Terus, Pak. Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan yang saya rangkum, Tad. Tafadhal. Supaya sekaligus
Masya Allah. Ustadz sekarang berkembang jasa penjualan makanan dengan GoFood. Nah, di satu pihak kami merasa bahwa ini menguntungkan karena tidak harus punya gerai dan langsung dikirim. Tapi setelah saya hitung-hitung, totalnya ada pajak sebesar 15%, lalu dijumlahkan lagi ada pajak lagi yang totalnya itu 10% dari total pajak per item yang kita jual. Satu sisi saya untung karena lebih cepat menjualnya, tapi tetap saja ada pajak di dalamnya. Ini bagaimana Ustadz? GoSend, GoPay, GoFood, dan lain-lain. Anda sebagai siapanya? Penjualnya atau drivernya atau pembeli? Penjual yang punya gerai GoFood. Berarti kata dia saya rugi juga ujung-ujungnya. Karena ada pajaknya tuh. Pajak bukan urusan saya. Pajak itu yang menerapkannya adalah negara. Ya, kalau Anda tidak ingin pajak tentu nggak bisa jualan. Ya, Anda tidak berdosa karena Anda pihak yang dizolimi. Tapi yang berdosa adalah pihak yang menzolimi Anda. Maka lihatlah usaha Anda tadi. Kalau pajaknya lebih banyak, kapan ada dapat untungnya? Jelas? Lebih baik Anda jualan kecil-kecilan yang nggak ada pajak. Jelas? Taib. Untungnya jelas halal untuk Anda. Ustadz, saya punya usaha jual beli mobil. Sebenarnya saya sudah ingin terhindar dari riba dengan menjual tunai dan tidak pakai leasing. Tunai tidak pakai leasing. Ya. Ada yang beli? Tapi ada yang beli, Tad. Ada. Yang beli pakai leasing sendiri. Ah, maksudnya gimana? Nah, dia pakai leasing orang lain, saya tetap terima tunai. Gitu. Saya kena riba nggak, Tad? Tidak, asal jangan Anda bantu sama sekali urusan leasing dia. Ya, taunya uang masuk baru dibuat akad jual beli, baru balik nama. Tapi lebih baik lagi Anda tawarkan kepada pemilik mobil agar orang itu bayar langsung nyicil ke yang punya mobil. Paham? Dengan harga lebih mahal. Kira-kira mau nggak pembeli? Pembeli mau, yakin. Penjual mau? Baik. Anda lihat bank dengan seluruh mewah dan kewahan fasilitasnya, untungnya yang besar. Itu mau dia lakukan itu. Ya atau tidak? Dipinjamkan uang, kemudian bayar berlebih. Kalau Anda bukan meminjamkan uang, tapi menjual barang dengan kelebihan harga, ya, jelas ini. Ada yang mau dan banyak yang mau. Saya ada 2 kasus yang saya alami. Yang satu malah non muslim. Ada salah seorang jamaah nelpon ke saya, Ustadz, saya ingin beli ruko, Ustadz. Ruko itu milik non muslim. Dia menawarkan harga rukonya 2M, Ustaz. Saya sudah mengajukan pembiayaan ke salah satu bank syariah, tapi sampai sekarang belum keluar-keluar. Rukonya keburu dibeli orang. Ada rekomendasi Ustaz keluar pembiayaan saya. Maka kemudian saya katakan, tunjukkan Anda dengan skema bank syariah. Tapi saya tunjukkan Anda skema seperti ini. Bagaimana Ustaz? Dengan bank syariah Anda sudah dapat angkanya berapa nanti yang harus Anda bayar dari pembayaran tadi. Sudah jelas Ustaz. Harga dari 2M tadi saya harus bayar nyicil ke dia 2,7. Berarti beda 700 juta. Saya katakan sudah selesai. Datang Anda ke yang punya ruko, bilang ke dia, Pak, saya beli ruko Anda dengan nyicil tapi bukan 2M, 2,7M. Mau nggak? Mau. Walaupun dia dan muslim, tapi terlambat nggak ada denda ya Pak. Dan surat-suratnya balik namanya nanti kita taruh di notaris. Kalau lunas baru balik nama. Ya.
Yang non muslim tadi mau. Kenapa tidak mau? Bank saja dengan biaya operasional yang mahal mau terima itu. Masa yang orang fikir nggak mau? Mau dia, dan bahkan nego dengan pihak tadi, akhirnya dia ngasih potongan 150 juta. Berarti 2,7 menjadi 2,5,5. Ya, lalu dia bilang, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, dia mau. Dan dia pun memberikan potongan 150 juta. Ini saya anggap laba Ustaz. Laba ini saya mau bagi 2 dengan Ustaz. Mohon nomor rekening Ustaz, saya akan kirimkan sekarang. Saya bilang, alhamdulillah Anda bisa membuat akad yang halal, ya, tanpa harus pakai bank. Ya, masalah hadiah Anda laba tadi, insya Allah saya terima setelah hutangmu lunas. Kau masih ada hutang 2,5,5, masih mau ngasih laba ke orang. Malah laba dari mana? Hutang masih 2,5 M. Nanti kalau sudah lunas, saya kirimkan, beritahu saya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum beritahu, mungkin berarti belum lunas. Jelas ya ikhwan? Yang non muslim aja mau, masa Anda tidak mau? Jelas, yang tadi jual. Ada kasus yang lain, pejabat senior di Kementerian Keuangan, dia jual rumahnya 3,5 M di daerah Bekasi, daerah elit di Bekasi. Yang beli tidak mau pakai bank, dia pun senang. Tidak pakai bank, dengan cara cicilan. Lalu mereka buat akadnya, pihak notarisnya bingung. Nggak ada selama ini, nanti gimana kalau dia nggak bayar bapak, rumah bapak bagaimana? Kata notaris. Maka pejabat tadi nelpon ke saya, Ustadz, saya mau pengen jual nggak pakai bank, orangnya pun mau nggak pakai bank, saya pun setuju. Tapi bagaimana mengamankan hak saya kalau terjadi wan prestasi? Oh gampang. Pegang semuanya di notaris. Kalau pada saat terjadi wan prestasi dia tidak mampu lagi membayar, maka notaris menjualkan ke pihak ketiga dengan cara tunai. Ambil sisa hak Anda, sisanya kembalikan ke orang itu. Oh iya Ustaz ya. Saya buatkan pasal itu, saya kirimkan, dikirimkan ke notaris, sudah selesai. Itu 2 kasus, yang satu muslim, yang satu non muslim. Anda mau contoh yang mana? Tetap yang haram juga urusan Anda. Fadhal. Assalamualaikum Ustaz, apakah hukum MLM, multi level marketing? Apakah ada MLM syariah? Dan apa hukumnya jika kita cuma bantu-bantu saja Tat, tapi bukan members? Makasih Tat. Allah barik fiik. Multi level marketing sering saya sampaikan. Sebuah penelitian ilmiah di Universitas Islam Muhammad bin Saud di Riyadh, ditulis oleh Dr. Hussein Ash-Shahrani dengan disertasi yang berjudul At-Taswiq At-Tijari fil Fiqhil Islami, marketing dalam pandangan Islam, dan ada salah satu sub pembahasannya tentang MLM. Jelas? Beliau memberikan kesimpulan setelah panjang lebar, kata beliau, dari seluruh fatwa ulama dunia, lembaga fatwa dunia, saya belum menemukan satu pun lembaga fatwa kaum muslimin dunia yang menghalalkan MLM. Semuanya mengharamkan. Jelas? Maka dari mana munculnya syariah lagi fatwanya? Wallahu ta'ala. Karena ini mengandung unsur riba dan unsur judi. Ya. Rinciannya, ribanya adalah ketika seorang peserta multi level marketing tadi, dia membeli barang dan diiming-imingi bonus sekian miliar. Harga barang cuma 1 juta, bonus 1 miliar. Apakah dia akan lihat nilai barang ini layak atau tidak, bagus atau tidak? Akan dilihat? Pasti tidak.
matanya jadi buta dengan 1 miliar. Ya, berarti barang hanya kedok. Intinya tukar uang 1 juta dengan 1 miliar. Ini apa namanya? Riba. Kemudian yang dapat 1 miliar apakah seluruh peserta? Tidak, kalau dapat tutup dia lagi. Yang dapat dari hitungan matematis beliau sekitar 4% dari 96 dari 100%. Berarti 96% tidak dapat, 4% dapat. Untung-untungan dengan nasib-nasiban 50 dapat, 50 tidak dalam judi biasa. Umpamanya judi koin. Kamu pilih koin ini, beliau pilih koin ini. Sama-sama ngasih 1 juta 1 juta. Siapa yang keluar dapat, bisa Anda, bisa dia yang dapat. Lalu dilempar ke atas. Berapa persentase untung ruginya? 50-50. Haram atau tidak ini? Haram judi, padahal kemungkinan dapatnya 50%. Tapi kemungkinan tidak dapatnya juga 50%. Haram dan judi. Ya, kalau ini kemungkinan dapatnya 4%, 96 tidak dapat. Ini judi atau apa namanya? Bukan judi lagi namanya, ini pembodohan. Tapi kalau dibilang bodoh, dia nggak mau bilang bodoh. Masa saya dibilang bodoh sama Syekh Erwandi kan? Memang pembodohan. Ya, jelas. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukum beli emas secara dicicil tapi dapat emasnya setelah lunas, cicilan tetap? Emas dicicil. Ya. Terus dapat emasnya setelah lunas. Setelah lunas. Jadi bukan diterima dulu emasnya. Bukan diterima dulu emasnya. Cicilannya tetap. Cicilan tetap, walaupun harga emas naik. Ya, betul. Baik. Rasulullah SAW mensyaratkan untuk beberapa komoditi ditukar harus yadan biyadin. Yadan biyadin itu apa artinya? Tangan dengan tangan. Antum pegang ini, saya pegang ini. Pegang. Kita tukar. Ini sini. Ini arti yadan biyadin. Rasulullah, untung antum dapat itu. Rasulullah SAW mensyaratkan yadan biyadin, itu artinya. Tapi kalau mencicil, akadnya mengikat, walaupun serah terimanya nanti berarti uang kasih dulu. Yang satu terima atau tidak, begini aja tangannya sampai lunas. Kemana-mana ikut terus, agar tidak berpisah. Karena kalau berpisah jadi riba dia. Ada orang seperti itu? Enggak kan, berarti pasti terjadi riba. Kecuali kemana dia dibuntutin tangannya begini, yang satu udah ini. Paham antum? Paham? Itu perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama mensyaratkan untuk jual beli emas tadi. Maka yang sah dari jual beli emas ini adalah hanya sebesar cicilannya. Umpamanya dia mau beli 1 kilo. Dengan cara mencicil. Setiap bulan dia bayar 60 juta. Berarti berapa itu? Berapa? 60 juta. Dapat 100 gram. Tapi uang diserahkan 100 gram ini belum diterima. Terjadi riba sudah. Tapi kalau langsung diterima 100 gram ini, yang ini halal. Yang sisanya besok lagi. Paham? Anda minta dulu. Ini sebesar cicilan kasih saya. Sebesar cicilan kasih saya dulu. Paham? Saya beli 1 kilo. Tapi saya nyicil. Ya udah, setiap kau nyicil langsung aku serahkan emas sebesar cicilan. Itu sah. Tapi kalau uang diserahkan tidak ada terima emas sampai nanti lunas baru terima emas, ijma' pada ulama itu adalah riba. Ini riba zaman now juga ya. Kan banyak, bahkan produk bank syariah juga ada seperti ini. Cicilan emas.
Baik. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Sekarang berkembang koperasi 212 Mart. Apakah boleh saya ikut dan bagaimana hukumnya Tad? Baik. Saya jawab ringkas, saya nggak berbanyak panjang kan nanti banyak juga yang ribut, viral juga. Ini online kan ya? Saya tidak menganjurkan Anda. Dan saya dengan tim sudah mengajukan surat kepada pihak 212 untuk memperbaiki akadnya, karena menurut saya dengan tim ada beberapa hal yang tidak sesuai syar'i, dalam tanda kutip mengandung unsur riba. Ya, semoga mereka mau memperbaiki akad-akadnya. Cukup saya kira. Oh, cukup, jelas ya. Oke, baik. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Di kantor tempat saya kerja, seluruh karyawan diwajibkan untuk ikut koperasi. Tapi di mana koperasi itu ada simpan pinjam yang bersifat konvensional. Iuran simpanan dipotong langsung dari gaji. Mohon saran Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Yang Anda lakukan dengan karyawan muslim yang lain, minta rubah koperasi tadi menjadi syariah. Bisa? Bisa atau tidak? Bisa. Sekarang saya dengan tim menangani koperasi karyawan besar, karyawannya lebih dari sekitar 30.000 orang. Astra Honda Motor. Ketika sebagian kaum muslimin yang jadi karyawan ini ya tidak senang dengan perlakuan seperti ini kan melanggar HAM. Seenaknya motong uang padahal akadnya haram. Mereka minta untuk dibuka yang syariah. Akhirnya pihak itu menyetujuinya. Dibuka yang unit syariah untuk koperasi tadi. Yang mau ke syariah pindah ke yang unit tadi. Selesai urusannya. Bagaimana bentuk akadnya? Tentu tidak ada pinjaman yang dibayar berlebih. Kalau bentuknya pinjaman. Tapi kalau mau barang, bisa dibelikan barang dulu kemudian dijual. Bisa. Jangankan perusahaan, tadi apa kantornya? Apalagi kantor yang muslim, kantor yang non muslim aja bisa. Ada teman Chevron, KKMC, Koperasi Karyawan Minyak Chevron juga sedang ditanganin oleh tim saya untuk dibuatkan skema koperasi yang unit syariahnya. Ya. Orang kafir aja mau bersyariah, masa antum enggak? Saya diundang langsung untuk memberikan sosialisasi tentang yang syariah tadi di hadapan para pejabat-pejabat Chevron di kantor pusatnya di Senayan, di gedung apa itu lupa saya. Saya katakan kepada mereka, permasalahan riba bukan hanya permasalahan muslim saja. Ini adalah permasalahan kemanusiaan. Pertama, seluruh agama samawi mengharamkan riba. Dalam perjanjian lama di Taurat dinyatakan bahwa riba adalah haram. Saya tahu dari mana? Dari firman Allah dalam Al-Quran. Wa bizulmi minal ladzina hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillah wa akhdhihim riba wa qad nuhu an. Dan karena orang-orang Yahudi mengambil riba, padahal kaum Yahudi, orang-orang Yahudi sudah diharamkan melakukan riba itu, kata Allah. Berarti ada dalam Taurat, dan memang ada. Karena munculnya teori penghalalan riba, teori interest itu dihalalkan, itu pada abad masa Renaissance, ketika abad 17 Masehi. Kenapa mereka buat teori-teori untuk menghalalkan riba? Berarti selama ini riba itu halal atau haram? Hah? Haram, karena kalau dia halal nggak perlu teori dibuat untuk menghalalkannya. Paham antum? Untuk yang lain tidak ada mereka buat teori-teori untuk menghalalkan yang lainnya. Yang ini mereka buat teori untuk menghalalkan riba tadi. Karena para pembuat teori yang menghalalkan interest tadi ditentang habis-habisan oleh pihak gereja. Karena gereja mengharamkan riba dengan apa nama bahasa Inggrisnya? Bukan interest. Interest itu hanya denda keterlambatan. Usury.
U-S-U-R-Y, usury. Ya, itu di dalam Alkitab mereka. Tapi kemudian mereka gunakan kata interest. Interest itu adalah sebetulnya denda keterlambatan. Yang mereka katakan itu adalah bunga atau keuntungan. Mereka robah kata usury tadi dengan interest, dan kemudian mereka halalkan, dan pendeta mengatakan, oh iya, interest tidak ada, diharamkan di dalam Alkitab. Yang ada hanya usury. Paham antum? Dirubah denda keterlambatan dengan gharam atau takhir. Oh iya. Kalau muslim tidak, muslim diberikan oleh Allah dan Rasulnya kaedah, mau pakai bahasa apapun, mau bahasa Arab, yang riba tetap riba. Terus Ustadz, saya ingin bertanya, saya bekerja di perusahaan properti yang mana banyak dari konsumen saya membeli unit rumah dengan cara dicicil langsung ke developer. Setiap bulan ada tanggal jatuh tempo. Apabila lewat dari jatuh tempo, maka akan dikenakan denda. Lah, pertanyaan saya Ustadz, gaji yang saya terima itu termasuk riba atau tidak? Ini sudah bagus, langsung ke perusahaan, ke developer, bukan pakai pihak bank. Tapi jangan terapkan denda tadi. Buat robah pernyataan tadi, klausal tadi dengan 3 kali tidak bayar, maka rumah akan kami jualkan ke pihak yang lain. Sisa hutang kami ambil, sisa piutang, kalau ada bersisa dikembalikan kepada pembeli. Selesai. Jelas? Jangan Anda keluar tinggal minta perbaiki yang itu. Kalau yang itu nggak mau diperbaiki dia, ya udah keluar aja. Karena nggak ada beda Anda kerja di developer ini dengan kerja di bank kalau gitu. Terus, Ustadz, bagaimana hukumnya mendaftar haji dengan menggunakan dana tabungan haji? Dana tabungan? Dana talangan haji melalui bank syariah. Masih ada sekarang? Kuota haji sudah didapat. Bagaimana baiknya? Apakah diteruskan atau dibatalkan hajinya? Cicilan melalui bank sudah selesai, tinggal menunggu pemberangkatan saja. Tapi sekarang masih ada produknya, sudah nggak ada kan ya? Yang ada dulu diteruskan iya, tapi produk barunya masih mereka keluarkan sekarang. Kalau saya sekarang mau dana talangan haji masih ada. Yang dulu ya pernah ada. Kan gara-gara itu hajian Indonesia macet. Ngantri 20 tahun. Ya, Tangerang berapa tahun? Ada 20, ada 23. Itu gara-gara apa? Gara-gara riba tadi. Seperti macetnya mobil di tengah jalan karena mobil dan motor riba. Betul, memang betul. Coba Anda beli mobil dan motor itu tanpa pakai riba, lengang jalanan ini. Bisa tiduran Anda di pinggirnya, jangan tengah-tengah ya. Iya atau tidak? Maka solusi macet Jakarta bukan segala macam, satu aja. Tutup, keluarkan hukum riba, haram, tidak boleh jual mobil dan motor, ya, kendaraan di kota Jakarta dengan pakai riba. Saya yakin besok sepi sudah. Jelas Anda itu? Itu yang terjadi, ikhwan, gara-gara riba. Kemudian mereka pindahkan riba tadi ke dalam hajian. Apa yang terjadi? Macet hajian 20 tahun. Subhanallah. Enggak berpikir mereka ya. Mereka enggak berpikir itu. Hajian jadi macet gara-gara antrian riba, gara-gara talangan riba tadi. Walaupun produknya milik bank syariah. Dari mana ribanya kita jelaskan. Untuk mendapatkan seat kuota bayar 25 juta dulu. Nanti ketika akan berangkat itu disesuaikan dengan pembayaran di waktu itu. Mungkin jadi 35 tergantung dolar di waktu itu. Mungkin bisa turun enggak yang jelas ya. Hanya 35 atau 30 atau 40 dan seterusnya. Untuk mendapatkan seat tadi bayar 25 tadi harus tunai. Dahulu pernah dibuka dana talangan haji, dana
talangan. Datang ke bank syariah, ya, ditawarkan Anda punya uang berapa? Sisanya punya 5 juta, ditutup 20 oleh bank syariah. Punya 10 juta, ditutup oleh bank syariah 15 juta. Dan seterusnya. Dan dikenakan biaya administrasi. Biaya administrasi ini tidak lumrah. Ya, dia sama dengan bunga. Buktinya apa? Berbeda besaran pinjamannya, berbeda biaya administrasinya. Padahal kalau biaya administrasi, mau orang pinjam 1 M, mau 10 juta, mau 1 juta, administrasi sama atau tidak? Sama, tapi ini berbeda, berarti ini adalah bunga. Kemudian setelah setahun belum selesai terlunasi, dikenakan lagi biaya administrasi lagi. Administrasi apa lagi, kan udah administrasi di awal. Itu intinya adalah pertambahan dari keterlambatan dengan nama administrasi. Berubah hukum dengan berbeda nama? Hah? Tidak kan ya? Berbeda KTP, berubah hukum? Dulu KTP-nya namanya A, sekarang KTP-nya namanya B. Selama dia putih sudah kejahatannya selama ini? Tidak kan? Baik. Yang masalahnya tadi yang terlanjur apa boleh buat? Ya. 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 Sekarang sudah lunas, sudah berangkat. Ya. Ada yang marah-marah kayaknya. Ya. Ini terakhir Ustadz. Fadal terakhir, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya. Seringkali alasan-alasan yang dipakai dalam mempertahankan profesi riba diantaranya 1. Menafkahi anak istri. Jadi ini bagian dari ibadah. Kedua, menghidupkan ekonomi masyarakat dan menyediakan lapangan pekerjaan untuk jutaan pelaku usaha dan keluarganya. Ini alasan ya Tad ya. Ketiga, margin yang diambil bank jauh lebih kecil dari margin yang diambil oleh penjual es jeruk sekalipun. Jadi bank jauh lebih kecil dibanding yang jual makanan. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana menasihati orang-orang yang selalu menggunakan alasan ini untuk tetap mempertahankan ribanya? Ya. Pertama apa kata dia? Maaf Pak, pertama apa? Yang pertama itu menafkahi anak istri. Apakah pernah Anda menafkahi anak istri? Anda hanya mencari saja. Tapi mendapatkan rezeki tadi Allah Azza wa Jalla. Iya atau tidak? Kadang Anda hanya melangkah dari luar rumah, lalu datang orang, Pak, tolong bantuin cariin dong, saya mau beli rumah. Oh iya, itu rumah si fulan. Langsung dapat Anda fee 2% dari 10 miliar. Cuma mau melangkah dari luar rumah. Kalau Allah memberi rezeki kan mudah. Iya atau tidak? Bukan Anda hanya berusaha saja. Dan Allah sudah atur cara berusaha yang halal. Ya, dengan cara yang halal kata Allah. Kalau Anda dapatkan dengan cara yang riba, sesungguhnya yang Anda berikan kepada anak istri Anda bukan nafkah, tapi neraka. Rasulullah SAW menyatakan di hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, lahmun nabata min suhtin fannaru awla biha. Tubuh yang tumbuh dari makanan yang haram, dari harta riba, maka api neraka lah yang pantas membakarnya. Maka orang tua yang memberikan harta hasil riba kepada anak istrinya, dia bukan memberikan nafkah, tapi memberikan neraka ke dalam perut istri dan anaknya. Ini yang diyakini oleh wanita salaf dahulu. Dikisahkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam bukunya, kata beliau, adalah wanita salaf, wanita dahulu selalu menasihati suaminya bila suaminya hendak keluar rumah. Wahai suamiku, keluarlah dan carilah rezeki Allah yang halal. Aku dan anakmu masih bisa bertahan menahan lapar kalau engkau pulang tidak membawa rezeki, tidak membawa nafkah. Masih bisa aku hidup. Tetapi aku dan anakmu tidak akan bisa bertahan kalau yang kau bawa pulang adalah neraka Allah, yaitu harta yang kau dapatkan dengan yang haram, kau berikan kepadaku dan anakku.
Kami tidak kuat menahan api neraka Allah. Kalau seperti ini setiap disampaikan oleh istri kepada suaminya, saya yakin suaminya udah nggak jadi kerja ke bank, tidur aja di rumah. Lebih baik tidur daripada dia pulang membawa neraka. Ya atau tidak? Bilang suami, udah tidur aja kau daripada kau pulang bawa neraka. Hah? Itu alasan pertama. Yang kedua apa tadi? Buka lapangan pekerjaan kan? Bukan lapangan kerja yang dilupanya, lapangan neraka yang dibukanya ya akhi. Kalau lapangan kerja sesuatu yang halal, bukan sesuatu yang haram. Yang ketiga apa kata dia? Apa ada yang ingat tadi apa katanya? Bunganya lebih rendah. Taib. Bunga lebih rendah daripada margin es jeruk. Yang halal, ya. Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Walaupun margin jual beli tadi lebih besar daripada margin riba. Margin riba tadi umpamanya pertambahan riba tadi 0,0001 kali satu hari kali sekian. Ya. Yang margin jual beli jeruk tadi bukan 0,0 tapi 10%. Tapi Allah mengatakan 10% halal, 0,000 ini haram. Mau apa Anda? Hah? Masih tetap ingin cari 0,0 tadi? Dan coba Anda bayangkan, yang 10% tukang jeruk tadi masuk ke surga. Yang Anda 0,00 tadi injak neraka 0,000. Apa yang terjadi dengan kepala otak Anda? Mendidih. Mendidih itu bukan mencair. Kalau mencair masih mendidih. Cukup Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada ratusan pertanyaan yang saya kumpulkan, namun hanya puluhan saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Ya. Kami mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Allah barik fikum. Semoga bermanfaat, ya, dan semoga kita sadar akan bahaya Allah Azza wa Jalla ini. Dan saya beri kabar gembira kepada Anda. Alhamdulillah beberapa lembaga riba sekarang mengeluhkan banyak karyawan muslimnya yang taat berhenti dari lembaga tadi, dan mereka mengeluhkan banyak karyawannya yang berhenti. Ini berarti banyak karyawannya yang ingin masuk surga. Amin. Dan semoga semakin banyak orang yang taat kepada Allah Azza wa Jal, dan semakin Allah bukakan pintu keberkahan bagi negara kita yang cinta ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama panitia Majelis Taklim Fatihah Husna Masjid An-Nabawi Banjarwijaya, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ustaz Erwandi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengumuman sampah-sampah yang sudah dibawa tadi dalam plastik mohon ditaruh